Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menerangkan membuat video tentang bagaimana kita menggambar dengan Mastercam X9, lalu kita buatkan MC-nya, lalu kita masukkan ke Swansoft CNC Numeric 808D. Oke. Mari kita ikuti. Jadi ini di awal ini saya membuat sebuah persegi 4 ya, ukurannya adalah 70 kali 100. Lalu saya buat garis sebesar 7 ya, kemudian ke atasnya adalah 7 ya, lalu saya tarik garis, oke, situ. Kemudian saya membuat chamfer sebesar 2 ya, oke. Kemudian saya membuat fillet sebesar jari-jari 5. Kemudian di sebelah kanan filletnya jari-jari 4. Lalu saya menutup garis yang terbuka. Saya tutup. Oke. Selanjutnya saya membuat garis lagi dengan endpoint ya. Jadi saya klik kanan itu untuk mempermudah ya, sebenarnya pakai create line endpoint itu ya, sebenarnya pakai perintah yang di atas bisa ya. Jadi ini dimulai dari 6, X-nya 6 ya, bukan 6 ya, harusnya X-nya itu 7 ya. Kalau melihat gambar ya, 70 kurangi 56 itu hasilnya dibagi 2 ya, hasilnya 7. Y-nya adalah oke, gitu ya, ini adalah 0. Oke, sejauh 90, sejauh 86, lalu ke kanan itu sejauh 56, ke bawah sejauh 86 juga. Nah, seperti gambar ya. Jadi selanjutnya adalah saya membuat fillet ya, fillet 2 radius 2 ya. Oke. Jadi ini saya buat dari berdasarkan gambarnya tidak kita berikan ya. Jadi selanjutnya adalah saya membuat lingkaran dengan pusat X-nya itu 31 tambah 7 ya, berarti 38. Kemudian Y-nya itu 100, jadi titik pusatnya di situ ya. Bukan 100 ya, tapi 70 ya, 70. Kemudian diameternya adalah 22. Jadi seperti itu, diameternya 22, kita rubah diameter 22. Oke, lalu saya membuat lingkaran lagi dengan jari-jari 20. Oke. Jadi ini garis bantu ya, garis bantu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi radius R50, tetapi dengan bantuan ya,
dengan bantuan. Jadi kalau di sini tidak ada ukurannya, maka saya buat titik yang kedua ya. Jadi ini saya trim ini. Oke. Jadi nanti saya akan membuat sebuah lingkaran, bukan lingkaran ya, sebuah radius R50 ya, dari 61,35 ya. Jadi Y-nya dimulai dari 61,35 sampai ke Y86. Saya memakai art endpoint ya, art endpoint. Jadi saya ketik X-nya itu adalah 61,35 X-nya ya, X-nya itu 7 ya. 61,35 itu Y-nya. Oke, dimulai dari situ sampai garis itu. Oke. Kemudian jari-jarinya adalah 50. Jadi begitu ya. Ini sebenarnya banyak cara ya, banyak cara. Saya menggunakan cara seperti ini. Jadi tidak harus seperti ini caranya ya. Ini saya potong garis yang bertumpukan ya. Jadi itu terlihat terjadi tumpukan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pekerjaan, sebenarnya ini kontur ya, bukan kontur tetapi pocket ya, tetapi karena pahat yang dipakai adalah 6, jadi saya berencana cuman membuat garis ya, garis melengkung ya. Jadi sudutnya itu sebenarnya 30 ya, 30 kalau dibagi 2 berarti 15 dari garis mendatar. Nah di sini seperti itu ya, bisa dilihat ya. Yang bawah ini berarti 180 ditambah 15 ya, ditambah 15, jadi hasilnya adalah 195 ya. Saya suka sekali melakukan penjumlahan di situ ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian saya memakai perintah trim ya, potong ya, perintah potong. Jadi perintah potong ini saya memilih divide dan delete ya. Nah, jadi tinggal klik mana garis yang tidak dibutuhkan. Kemudian saya memakai Xform rotation ya, rotation, tapi pilihannya adalah copy. Pilihannya adalah copy. Jadi sebanyak 2 atau 3 ya. Kita coba nanti. Jadi pusatnya ada di pusat lingkaran ya. Pusatnya ada di pusat lingkaran. Di situ ada pilihan move dan copy. Saya pilih yang copy ya. Berarti ini sudutnya 90 derajat ya. Seharusnya 3 ya. Kalau 4 terlalu banyak, kurangi atau 2 ya. Ya, jadi sebanyak 2 kopinya. Hasilnya seperti itu. Oke. Jadi ini nanti akan menjadi pocket ya. Jadi hanya sebuah garis yang saya gambar. Kemudian selanjutnya saya akan menggambar pocket ya, pocket yang terakhir yang di dalamnya nanti ada drillnya. Ini dimulai dari saya mencari titik pusat dari lingkaran dulu. Titik pusatnya adalah 24,1, Y-nya, X-nya adalah 38 ya. Jadi di situ, di sini R-nya adalah R10. Lalu untuk
menandai saya hanya menggunakan titik ya, poin. Saya gunakan poin. Dan di Mastercam ini untuk drill, karena sinumerik kita tidak ada post prosesornya ya. Jadi kita hanya kita tidak membuat pengoboran. Pengoboran langsung kita program lewat aplikasi sinumerik 808D. Nah, ini selanjutnya saya membuat kotak ukuran 40 kali 30 ya. Di situ ada garis bantu 40 ke atas 30. Nah, seperti itu. Ya. Lalu saya akan memberi fillet R6 ya. Jadi seperti itu. Filletnya R6. Nah, seperti itu. R6. Oke. Nah, ini posisi. Jadi ini pengetapan pertama. Ini gunanya apa? Gunanya adalah kita harus mengetahui koordinat dari titik-titik tersebut yang akan kita masukkan secara manual di program di NC-nya ya. Jadi ini saya pisahkan untuk program program Mastercam dengan pengoboran itu, pengetapan itu kita bedakan. Nah, ini kita array, saya pakai rotate ya. Jadi nanti seperti itu. Nah, jadi sudah jadi ya. Sudah jadi. Oke. Nah, ini saya simpan ya. Saya simpan dengan nama latihan tugas daring ya. Kebetulan ini untuk selain untuk YouTube saya, konten YouTube saya, juga untuk tugas pelatihan daring P4TK BOE VEDC Malang. Oke. Nah, oke, selanjutnya adalah mencatat posisi untuk tab ya. Jadi ini tadi titik-titik itu saya harus simpan ya. Saya harus simpan, mencatatnya titik-titik tersebut itu berapa saja ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ini saya mencoba membuat dimensi tetapi kekecilan, makanya saya harus men-setting agar ukurannya itu menjadi besar, jadi mudah untuk mencatat nanti. Jadi untuk merubah ukuran itu harus masuk settings ya. Diklik setting di sebelahnya screen itu. Nah, configuration. Maaf, bukan setting, configuration. Lalu dimensi saya buat menjadi 4 ya. Biar tambah gede ya. Jadi ini saya ulangi lagi. Oke, jadi ini sudah jelas ya. Ini titik-titik ini saya akan rekam ya. Saya akan masukkan secara manual ya. Secara manual ke program sinumeriknya. Jadi ini memang agak berat ya, karena di situ perintah dari drillnya ada untuk sinumerik itu mempunyai spesifik yang berbeda. Jadi kalau saya pakai bawaannya Mastercam maka tidak akan terbaca dan akhirnya error. Dan akhirnya bisa membuat pahat jadi patah. Jadi situ sudah ada 7 titik yang direkam. Oke.
Nah, sekarang saya akan membuat toolpad-nya ya. Ini tanpa drill. Nah, ini toolpad. Jadi saya memakai mil standar ya. Jadi pertama-tama saya men-setting benda kerja ya. Caranya seperti ini. Ukurannya ukurannya ada 100. Nah, ini tidak keluar ya. Karena memang ketebalannya tadi belum kita beri. Ya, ketebalannya adalah 30 mili. Ya. 30 mili. Oke. Z-nya ya. Z-nya 30 mili. Oke. Oke. Selanjutnya adalah ini saya ngecek ya. Ceknya begini. Ini pandangan isometrinya. Ini pandangan atasnya. Selanjutnya saya membuat kontur. Ya. Membuat kontur. Ini yang saya lakukan ini bisa berjalan di Swanshop ya, tetapi bagaimana, apakah ini benar atau ada yang salah, ini masih belum diverifikasi. Jadi masih butuh verifikasi dari para ahli yang kompeten dalam pemrograman sinumerik 808DM. Jadi ini saya melakukan ini berdasarkan logika ya. Ini ya seperti ini cut ya, saya pakai sebelah kanannya. Di sini pengasarannya 1 mili pemakanannya sesuai gambar. Ini retraktnya saya buat 15 ya. Kemudian dipnya itu saya sesuai gambar itu 10 ya, negatif 10 absolut. Ini untuk awal saya pakai line it out, saya aktifkan. Oke. Jadi seperti itu gambarnya. Kalau dilihat dari samping adalah seperti itu. Ya, beberapa kali penyayatan. Nah, selanjutnya saya mengerjakan untuk Z yang min 5 ya. Tadi Z min 10, sekarang saya mengerjakan yang min 5. Maka saya memakai kontur juga. Ya. Saya pilih satu-satu per garis ya. Karena di situ ada beberapa ya. Jadi saya menggunakan pahat 12 untuk yang ini. Kemudian posisinya itu senternya itu di tengah garis tadi ya. Jadi tidak di pinggir ya. Bukan di left atau right, tapi di tengah. Jadi saya harus merubah di cut parameternya itu compensation-nya adalah off. Jadi pas di tengah. Nah, untuk untuk parameternya ini tingginya, kedalamannya adalah negatif 5. Oke. Ya. Kita cek ya. Nah, di sini terlihat ada kesalahan karena let in out-nya aktif ya. Jadi sebenarnya yang bagus pakai ini, tapi untuk mempermudah saya tidak pakai ini, jadi biar dia tidak memakan benda kerja ya. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya lakukan kontur lagi untuk melakukan pengefrisan ukuran 56 kali 86 ya, yang tengah itu. Nah, ini saya memakai pahat kanan ya, left or right ya. Jadi oke, komputernya right ya. Itu jadi kedalamannya tetap negatif 5.
Oke. Jadi ini belum terverifikasi apakah sudah benar sesuai aturan atau tidak. Ini adalah versi yang saya buat karena ini saya belajarnya semuanya otodidak ya. Dari internet, dari buku, dari mencoba-coba, itu yang paling lama. Nah, sekarang saya akan membuat pocket ya. Ada dua. Ini memakai pahat Enmil 6 ya, karena biar lebih apa ya, kalau memakai diameter yang besar itu pikir saya nanti logika saya butuh daya yang besar ya, untuk karena terjadi pemakaran dari atas ya, dari Z-nya. Jadi saya memakai 6 ya sekalian. Ini ya gara-gara memakai 6 nanti ya agak lama ya. Ya ini mungkin perlu ditanyakan ke ahlinya ya, boleh apa enggak memakai 12 ya. Atau paling enggak pakai, iya ini karena ada diameter 6 ya. Ya paling enggak 12 ya. 12. Boleh apa enggak gitu ya. Kalau boleh ya pakai 12 ya. Jadi yang pas tadi kita masukkan ke sini. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya ya. Jadi untuk pocketnya seperti itu. Kalau dilihat dari isometrisnya, oke, sudah betul. Oke. Jadi sudah selanjutnya adalah itu ya, membuat kontur ya. Ini wear-nya saya off-kan biar dia di tengah. Oke, toolnya adalah tetap. Nah, ini di off-kan agar posisinya itu di tengah. Oke. Nah, ini saya coba let it out-nya saya aktifkan. Saya tidak aktifkan ya, agar dia seperti itu bentuknya. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi untuk mengecek, memverifikasi gimana sih nanti hasilnya ya. Jadi saya centang itu, mencentang semua, baru saya simulasikan. Jadi untuk mensimulasikan semua langkah itu dicentang ya, 1 sampai 5. Centang, akhirnya disimulasikan. Oke, ini adalah tampilan simulasinya. Ini pandangan dari sebelah situ ya. Oke. Kita play ya, kita cek hasilnya. Kita run ya. Seperti itu. Nah, ini yang lama nanti di sini ya, karena pahatnya 6. Oke, sudah betul ya. Sudah betul, berarti selanjutnya kita akan mengedit NJ-nya ya. Karena tidak bisa dari master game langsung dimasukkan ke dalam NJ-nya ya, tidak bisa. Ke dalam Swansoft-nya ya, tidak bisa, pasti akan error. Ya, karena memang berbeda G-numerik ini. Oke, saya masukkan ke sini. Ya, ini disimpan di tempat yang tidak terlupakan. Ya, ini semuanya ini otodidak, belajar dari referensi-referensi ya. Ini saya kasih judul non-drill ya. Jadi maksud saya itu tanpa pengobor, tanpa drill ya, tanpa drill dan tab. Tab itu pasti gandengannya drill. Drill yang saya gunakan adalah diameter 4,2 ya. Oke, selanjutnya kita ke kode ya.
Jadi mana-mana yang harus dihilangkan. Nah, ini kode. Nah, oke. Jadi saya memakai tanda titik koma. Ya, ini saya setting dulu, nanti si numerik ya. Jadi programnya nanti MPF ya. MPF. Ya, MPF. Nah, saya pakai titik koma untuk agar itu tidak terbaca ya, tidak dieksekusi. Kalau tidak kita kasih itu, maka pasti akan error. Nah, G. Nah, di situ ada pahat T470. Saya setting, saya rubah menjadi, saya pakai Ctrl H. Saya rubah jadi T2D1 ya. Maksudnya adalah pahat nomor 2, diameter R-nya itu 1, D1. T2D1 ya. T2D1. Ya, karena ini pahat nmil 10 ya. Nmil 10. Oke. Nah, saya replace ya. Saya gunakan cara ini untuk mempermudah saya. Replace all. Jadi saya klik replace all. Sekali lagi seperti itu. Ada 2 ya. Kemudian saya lanjutkan di bawahnya. Karena ini diameter 12, maka saya ganti menjadi T1D1. Replace all. Ada 2 juga. Oke, selanjutnya T3D1 ya, T3D1 replace all. Oke. Nah, di situ ada G21, ini tidak digunakan. Ya, terus di bawahnya itu G0, oke. G17 itu berarti Z itu sebagai center spindle-nya. G40 gak dipakai, 49 gak dipakai, G80 gak dipakai, G90 itu artinya adalah DC numerik, itu artinya adalah absolut ya. G71 berarti dia satuannya metrik. Nah, untuk A0 ini harus dihilangkan ya, karena tidak ada di dalam kode numerik 808D. Oke. Oke, lalu saya ke bawah ya, ke bawah. Ya, saya hilangkan yang tidak perlu. Jadi ini memang harus dengan ketelitian, kecermatan ya, agar ketika kita masukkan di mesin itu errornya nggak banyak-banyak. Kalau bisa nggak usah error. Kalau kita teliti di sini errornya nggak ada. Oke, di situ ada perintah G91, M01 itu dihapus ya. Jadi itu. Nah, di situ ada H47 ya, ini yang kelupaan. Ya, kita naik ke atas. Ini adalah kompensasi secara ISO, secara DIN ya. Kompensasi panjang pahat ya. Karena kita nggak pakai, karena panjang pahat sudah kita setting di sini numeriknya, maka kita hapus. Ya, kita hapus semua. Pakai replace with blank ya. Itu kita hapus semua. Jadi ini paling mudah seperti itu ya. Kalau kita cari satu-satu kadang kelewatan. Jadi strateginya adalah pakai Ctrl H replace. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi ya. Di situ ada G43 karena tidak dipakai di sini numerik, maka kita hapus. Ya, pakai replace all. Nah, finish. Oke. Nah, kita cek lagi ke bawah. Oke. Kita cek lagi ke bawah. Kita cek lagi ke bawah. Kita cek lagi ke bawah. Oke.
kita cek lagi ke bawah. Nah, itu harus dihapus ya. Oke. Jadi terus ya, kita edit. Oke, 43 tadi sudah. Oke. Oke, kita terus ke bawah. Kita cari tadi di bawah M05 ya. Nah, itu dihapus. Oke. Saya rasa ini sudah semuanya ya. Selanjutnya adalah kita coba kita simpan ya. Kita simpan, kita save as dengan MPF ya. MPF. Oke. Tanpa drill MPF. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah run this OneSoft tanpa drill dan type. Jadi ini OneSoft-nya sudah kita setting ya. Sedemikian hingga sekarang tinggal kita memanggil programnya ya. Kita kasih nama tanpa drill ya, tanpa spasi ya, tanpa spasi, karena di situ tombol dari user file itu tidak ada, tidak aktif, maka saya harus pakai file open ya, ya, no. Jadi seperti itu caranya. Saya pakai nc ya, seperti itu ya. Ini dari mastercam yang kita sudah edit tadi. Nah, kita jalankan. Oke, jadi seperti itu. Oke, posisinya ya. Kita atur posisi dulu nanti biar enak dilihat ya. Jadi ini belum pengeboran dan juga belum pengetapan ya. Oke. Oke. Dan saya mau cari posisi yang enak. Nah. Oke. Selanjutnya saya start ya. Itu bacaan awal ya. Warnanya saya buat hijau. Jadi kita bisa men-setting di plotternya untuk setiap pahat itu beda-beda ya. Ini pahat yang kedua, saya kasih warna merah untuk toolpad-nya sama bekas pengerjaannya. Ini diameter 12 ini. Oke, selanjutnya diameter 6. Ini. Jadi tidak ada masalah ya, karena kita tadi sudah mengedit dengan benar ya. Oke, mengedit dengan benar.
Ini agak lama karena memakai pahat yang kecil. Ya, ini agak lama ya. Ini kalau diperbolehkan memakai pahat yang end mill yang besar ya nggak masalah ya. Lebih cepat ya, tapi kita belum dapat ilmunya ya, nanti kita tanyakan ke ahlinya. Ini hanya untuk proses ya, benar tapi tidak maksimal ya, betul tapi tidak maksimal. Mungkin kita hanya satu pahat aja dari awal juga nggak masalah, diperbolehkan juga. Cuman ini berkaitan juga dengan tugas, jadi harus memakai banyak pahat untuk agar lebih terlatih. Jadi seperti itu. Ini pandangannya dari sebelah kanan ya, sebelah belakang ya, bukan dari depan. Dari depan. Oke, nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita kita lihat ya, sudah sesuai ya. Ini sudah sesuai, jadi sesuai dengan gambar yang diinginkan ya. Itu warna merahnya itu kurang ya, jadi konturnya tidak kelihatan. Untuk kedalamannya nggak kelihatan, tapi kalau kita ukur itu bisa ya, sudah sesuai ya. Nah kalau dari samping ini kelihatan tingkat-tingkatannya. Oke. Nah selanjutnya adalah drill manual ya, drill manual ya, drill manual dan tab ya, pemrogramannya maksudnya yang manual ya, pemrogramannya yang manual. Nah saya sudah membuat ya, membuat di teks di saya kasih, nah itu drill ya, saya kasih judul drill. Jadi ini gambarannya adalah seperti ini ya. Ini kan dari sini, ini ada di gambar sini, saya masukkan ya. Jadi cycle-nya ada 82 untuk center tab, 83 untuk pengoboran, untuk drill, deep drill, lalu 84 untuk pengetapannya. Jadi seperti itu. Nah ini untuk drill, deep drill ya. Kemudian untuk T6 itu untuk cycle 84 itu untuk pengetapan. Nah mcall bla 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 itu didapat dari input langsung di si numerik ya. Kita contoh, kita masukkan, kita tinggal, nah ini kita run ya, kita buka, kita run, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini untuk center drillnya kita pakai NC drill sesuai arahan dari pembimbing. Awalnya saya pakai diameter 10. Nah, tetapi karena diameter 10 maka pinggirnya itu memakan pocket yang ada di sebelahnya. Ya, makanya ini saya rubah menjadi diameter 6. Diameter 6. Ini sudah di center, sekarang adalah pengoboran. Di sini setiap proses karena ada M05 maka saya harus klik start lagi untuk memulai ya. Untuk memulai. Ini saya, nah ini untuk pengoborannya ya. Step pertama, kedua,
ketiga, ya ini yang agak berat memang di Sinumerik adalah pengoboran. Jadi tidak bisa dari Mastercam langsung diaplikasikan ke sini. Nah, setelah ini adalah pengetapannya. Pengetapan tentunya adalah memakai tab M5 kali 0,8. Nah, itu ya. Oke. Jadi ini prosesnya. Kalau kita salah, maka pahat itu pasti patah. Ya, pasti akan patah. Oke, ini sudah sesuai. Tabnya pakai M5, kemudian pitch-nya 0,8, di programnya pun pitch-nya 0,8. Ya. Jadi tidak patah. Ini saya mencoba berkali-kali, ini akhirnya ketemu seperti ini. Ya. Jadi sudah jadi ya. Cuman di situ tidak terlihat kontur dari ulirnya ya. Mungkin ini apa namanya itu kurang sempurna di situnya ya. Ini dari pandangan sebelah kanan seperti itu. Nah, oke, sudah sesuai semua. Nah, semoga yang video ini bisa bermanfaat, terutama pada teman-teman yang sama-sama belajar di pelatihan daring ya, BOE. Nah, selanjutnya saya akan membuat video tentang ya